harus tahu asalnya dari mana. Kalau kaca spion kan kita ngelihat sedikit-sedikit ke belakang ya, supaya ya itu bisa belajar arti kehidupan. Yang penting kita bisa menjaga perasaan orang lain. Untuk orang ini tuh di ngasih jerah. Iya, ngasih pelajaran. Karena kalau udah menyangkut anak tuh kayaknya beda ya. Polemik antara Ruben Onsu dan Sarwenda kian manas. Lihat keduanya mulai mengungkap berbagai bukti dan fakta. Namun seiring berjalannya waktu, persoalan ini semakin menemukan titik terang ketika satu persatu kebenaran mulai terungkap. Satu rumah itu yang dia pengen minta itu harus menjual semuanya dulu yang ada, dikasih ke dia gitu. Ya pokoknya intinya apapun yang diperebutkan itu kan kepengen Wenda itu dia dapat semua, ya kan? Itu kan. Tapi di podcast dia bilang cuman saya minta cuman satu rumah. Ternyata kenyataannya Bukan hanya satu rumah yang mau diminta kok Kakak Mera. Satu rumah itu yang dia pengen minta itu harus menjual semuanya dulu yang ada, dikasih ke dia gitu. Wow. Jadi artinya bukan itu tujuannya itu. Dia hanya minta satu rumah, betul kata dia. Tetapi satu rumah itu kan hutangnya masih ada tuh banyak. Kalau Ruben itu punya apa. Itu mau dia tuh udah ambil semua, jual semua, lunasin ini ke rumah begitu. Sebetulnya kalau nggak terjadi haknya Koruben ketemu anak ini, mungkin itu akan dilakukan juga buat sama Koruben itu kamera. Iya, oke. Berarti seperti begitu tuh kok. Satu rumah tapi dia minta jual yang lainnya buat lunasin satu rumah itu. Paham kan lo? Ya emang Iya, paham. besar nilainya. Iya. Ini kok katanya sidangnya ditunda kok. Iya. Jangan ditunda katanya bang. Ditunda ya? Iya ditunda. Oh ya nggak apa-apa lah, kita lapor dulu sama wanita. Jangan dikira nanti tidak korporatif ya. Akan dilelang kemana? Jadi gini nih, ya. Sebenarnya kan ini sudah kita jelaskan berulang-ulang. Ya. Pinjol sudah ada buktinya bahwa kita tidak pinjol. Lelang kita sudah buktikan isu lelang ini dari tahun lalu sampai hari ini belum ada apa-apa. Kalau pada akhirnya akan dilelang, ya iyalah. Kalau nggak ada pembayaran, pada akhirnya pasti akan dilelang. Tapi paling tidak kami mau sampaikan, isu lelang ini kan sudah ada dari tahun 2025 kemarin, hari ini, bahkan juga minggu depan masih ada isu lelang. Tapi yang pasti, seperti yang kami sampaikan, Bang berkomunikasi dengan kami, dia menyatakan masih dalam prosedur penyelesaian. Kalau pada akhirnya dilelang, ya sudah pasti semua jaminan akan dilelang kalau memang tidak ada pembayaran. Ya begitu ya. banget. Tapi tadi udah ada surat pemanggilan. Belum ada. Tapi belum ada. Tadi ditunjukkan bang. Ya ditunjukkan ke siapa? Ke siapa ditunjukkan? Bukan, suratnya ditujukan ke siapa? Itu kan juga penting. Alamat rumahnya katanya bang. Di alamat rumah yang mana? Karena kan krediturnya kan Ruben nggak dapat, mereka dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, surat standarnya itu pasti akan seperti itu. Makanya baca, apakah perihalnya lelang atau perihalnya pemberitahuan pembayaran kewajiban. Kalau di bawah-bawahnya semua pasti akan ditutup dengan kata-kata apabila pembayaran ini tidak dilakukan, kewajiban tidak diselesaikan, maka akan dilelang. Itu standar. Itu standar, tapi perihalnya kan bukan lelang dong. Ya udah. Bang, tadi ditunjukkan terkait peringatan ketiga surat. Iya, itu berarti ralat ya. Mereka bilang coding 5. Sekarang peringatan ketiga. Saya nggak usah mempersoalkan lagi kenapa mereka dapat, kita nggak dapat. Ya, terus kenapa sekarang peringatan ketiga, kemarin coding 5. Kenapa dibilang lelang? Sementara perihalnya peringatan. Janganlah seperti itu. Mari kita fokus pada anak saja. Ya, karena kalau misalnya kemudian hanya di konsideran terakhir bahwa jika peringatan ini tidak diindahkan, pembayaran yang dilakukan akan dilelang, terus itu dikatakan lelang. Sangat naif sekali kita. Ya, kita sama-sama tahu apa kebenarannya. Janganlah ada dusta di antara kita. Kita boleh ngomong apa saja, tapi saya yakin di pikiran dan di hati kita tahu mana yang benar. Oke? Tadi dari pihak sana sebenarnya menunjukkan Ruben punya tiga nomor. Artinya dia tahu toh. Kalau dia menunjukkan bahwa sebenarnya Ruben punya 3 nomor, dia tahu kan? Tapi kemarin ngakunya cuma tahu 1 nomor. Betul toh? Jadi makanya seperti yang saya katakan, kita boleh ngomong apa saja, tapi pasti ketika kita ngomong, kita tahu kita tulus apa tidak. Itu benar apa tidak. Kemarin katanya cuma tahu 1 nomor. Sekarang membuktikan tahu 3 nomor. Lalu siapa yang bohong? Nah, kita nggak usah cari tahu siapa yang bohong, siapa yang nggak bohong. Kita tahu di hati kecil kita masing-masing. Yang penting tetap support perjuangan Ruben untuk mendapatkan hak asuh anak. Oke? Atau di podcast Kodensu kemarin sempat spill chat katanya digoreng netizen, mungkin seperti apa? Buktikan bahwa saya spill. Buktikan bahwa saya spill chat yang seperti dihebohkan di masyarakat. Nggak ada saya spill. Saya spill tentang tanggal chattingan untuk menunjukkan dia tahu nomor itu. Jadi tangan-tangan yang jahil, yang katanya di zoom sampai 1000 kali pakai AI, pakai ini bikin transkrip, menyebarkannya, itulah yang spill. Itulah yang curang.
Tapi kami sudah menyampaikan apa yang menjadi porsi kami untuk meluruskan masalah percaya atau tidak percaya kembali kepada netizen. Karena kan masing-masing punya keyakinan. Kami ada kewajiban untuk menjelaskan lebih jauh, oke? Bagaimana seorang ibu ya sekian lama pernikahan, di akhir pernikahannya itu dia marah besar ya. Jadi klien kami itu marah besar, jadi kecewa berat. Makanya terjadilah pertengkaran itu, terjadilah marah-marahnya seorang istri, bayangin ya. Bahwa kawan-kawan juga perlu tahu, klien kami pernah, ini saya sampaikan sekali lagi, klien kami pernah menjaga suaminya pada saat masa pernikahan. Di saat suaminya sedang mengalami sakit kesehatan yang titik terendah dari kesehatan suaminya, klien kami menjaga dengan setia, tidak meninggalkannya di saat itu, sampai si suami bisa pulih kembali dan beraktivitas seperti semula. Artinya istri ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik pada saat pernikahan ya. Lalu ada di akhir pernikahan ada pertengkaran besar, marah besar, itu harus menjadi pertanyaan buat kita semua, kenapa sampai marah ya. Itu yang harus kita bisa pahami bersama. Tetapi lebih lanjut dari masalah ini kami nggak bisa sampaikan di media karena memang itu hal yang privasi. Kami tidak mau menyudutkan siapapun, karena kalau kami menyudutkan kliennya Bang Minola, itu berarti kami juga menyudutkan anak-anak klien kami. Jadi kami menjaga. Makanya saya dari dulu bilang, kita sudahilah ya perdebatan di media sosial, perdebatan di media, di layar TV, di layar digital, itu kita sudahi. Karena apa? Kasihan anak-anak. Kita jaga semua situasi ya. Jadi konfirmasi kami terkait penyakit 3 huruf sudah clear ya, bahwa chat itu betul, tetapi kami tidak membahas soal penyakit 3 huruf itu ya. Itu nanti ranahnya dari Bang, tadi penyakit 3 huruf itu belah pihak mengetahui, Bang. Saya tidak mau bahas terlalu jauh terkait penyakit 3 huruf karena itu privasi ya. Tetapi chat yang tidak sengaja terlihat pada saat acaranya podcast Densu itu adalah chat yang benar dilakukan chatnya kepada klien Bang Minola. Tetapi isinya kami tidak mau berkomentar ya. Jadi saya harap mohon dihormati karena ada anak-anak yang kita jaga. Oke, Bang. Orang yang paling tahu apa yang terjadi, bukan netizen. Karena saya orang yang berinteraksi langsung, melihat langsung, tapi saya tidak publikasikan. Yang saya publikasikan adalah apa yang mereka sampaikan keterangan di podcast itu saja. Karena ada etika saya. Saya tidak boleh intervensi untuk melakukan hal itu, nggak boleh. Biar mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing. Supaya mereka apa? Belajar dewasa. Terwenda datang ke tempat saya untuk minta podcast. Karena aku udah ceritakan. Aku bilang, Men, kalau bisa jangan dulu lah. Kamu tenangin diri. Seminggu kemudian dia datang lagi, kok saya bisa nggak pakai hak jawab saya di sini. Kamu bisa hubungi infotainment lah, gitu. Terus kok tuh orang paling lurus yang pernah saya temukan. Ya gue nggak ke sono. Ya kan gue liat ini mau Dia kan ke gue gini, lu gak mau curhat ke gue? Ini pasti tayang ini kesel dia. makanya gue gila gue bilang. Ini tayang ini kesel dia. Temen-temenan aja kagak pengen gitu. Iya, dia kesel nih. Netizen. Setelah live-nya si Om Su itu bilang ada mana tuh adiknya. Nah, mulai beredar lagi nih video ini di sebelah. Iya. Itu belum kita sih. Katanya cuma mau ini tapi nggak mau nafkahin, cuma mau punya anaknya doang, nggak mau nafkahin, apa gunanya? Tanggung jawab gue itu tanggung jawab ya. Mau siapapun yang ngomong, gue jadi bininya juga, lu cuma mau punya anak, kalau nafkahin lah, lu gak usah perlu pergi mati ya, gue rasa ya. Lu mati ya sono. Ya najis, gue najis beneran. Kenapa kok najis sih? Kenapa memang? Ya iyalah, gue cari duit gue pakai duit keringat gue sendiri, ngapain gue ngambil duit orang? Enggak, maksudnya yang najis kenapa gitu maksudnya? Ya najis lah kalau gue dibilang, selalu gue dibilangnya gue yang numpang. Gue punya rumah sendiri, apartemen gue banyak. Tuhan memberkati gue dengan sangat baik. Amin. Apartemen lo banyak, Bagong. Kenapa nggak lo kasih si Sarkawi satu tuh? Kenapa? Tuh aja dia terakhir dibilangnya dia masih ngontrak nih rumah yang sekarang. Bagong di mana ya sekarang? Oh, Bagong. Ternyata si Bagong ini jahat kali mulutnya dulu ya. Sama si Om Su itu ya. Ih, dasar lo. Bagong.